Selamat datang di New Perspective. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam acara New Perspective. Dan kita sudah lama tidak bersua. Jadi ini sepertinya adalah tayangan perdana selama bulan Ramadan ini. Dan kita sudah dihadapkan dengan salah satu berita yang sangat panas pada tanggal 12 kemarin, yaitu tentang aksi demo besar-besaran BEM SI. Tetapi yang menarik dalam demo itu ada salah satu insiden yang membuat substansi dari demo itu bahkan tertutupi. Dan saya sudah bersama Pak Dr. Saiful Hamdi. Apa kabar, Bang? Ya, alhamdulillah baik, Mas Zaki. Ya, jadi kita ingin membahas tentang demonya dulu, ya. Oh iya, oke. Jadi kalau perspektif Abang, demo mahasiswa ini tentu sangat bagus ya substansinya. Iya, saya kira kemarin kan awalnya mahasiswa menuntut pemerintah untuk menggagalkan atau menghapus kenaikan BBM. Iya. Saya kira ini sangat memberatkan masyarakat juga ya. Kita tahu kemarin sudah ada kasus minyak goreng, tiba-tiba kemudian memang ada sih kalau nggak salah 1 bulan sebelumnya udah ada sosialisasi kenaikan rencana kenaikan ya, tapi kenaikannya cukup signifikan. Iya. Dari kenaikannya 3.500 ya. 3.500. Ini nggak main-main. Ini 3.500. Bisa dapat nasi 1 bungkus ya kalau di Jogja ya. Nasi 1 bungkus. Artinya kok pemerintah ini kerjanya naikin terus itu nggak pernah nurunin. Minyak goreng nggak bisa diturunin, malah nyerah dengan mafia kan. Artinya udahlah harganya segitu, yang penting minyak gorengnya ada. Ini kan saya kira kegagalan pemerintah. Sangat juga wajar tentunya jika BEM SI seluruh Indonesia ini turun. Nah, kemudian merembetlah ke kasus 3 periode ini. Di satu sisi memang beberapa menterinya Pak Jokowi mewacanakan untuk 3 periode ya. Artinya beliau ingin mencalonkan diri. Awalnya sih penundaan pemilu. Karena banyak bencana dan macam-macam. Cuman saya pikir penundaan pemilu kayaknya kurang pas. Ya. Bayangkan nanti kalau presiden baru lagi, ada bencana baru lagi, ditunda lagi kan. Dan yang menginisiasi kalau tidak salah itu Menteri Luhut ya. Iya. Dan sangat ribut ya. Karena beliau think-tanknya Pak Luhut ini menteri serba bisa ya. Jadi tentu kita sangat mendukung ya aksi mahasiswa itu tentunya. Ya tentunya karena bagaimanapun memang konstitusi kita cukup 2 periode. Kita butuh mungkin pemimpin yang baru, yang segar ya, dan juga menghindari oligarki. Iya. Walaupun pikiran saya sih sempat saya merenung ya, kalau konteks negara berkembang kayak Indonesia ini kan ketika kita ganti presiden ini hampir semuanya diganti kebijakan-kebijakannya. Ya termasuk kasus misalkan kebijakan pendidikan. Jadi setiap menteri selalu ganti kurikulum. Ya. Jadi ganti mulai dari awal lagi guru-guru bingung ketika sudah melakukan ini, nah ganti menteri lain lagi yang harus dilakukan. Ini saya kira kita tidak punya kebijakan makro yang konsisten. Ya, belajar di US itu misalkan siapapun jadi presiden, tapi kebijakan makronya jalan. Apa yang nggak perlu diganti. Tapi kan Indonesia ini semua merasa pintar, menterinya ingin gagah-gagahan juga, jadi sebuah kebijakan dihantam semua. Nah ini saya kira pikiran saya mungkin untuk negara berkembang kayaknya 3 periode masih wajar. Cuma artinya 3 periode lah untuk keberlangsungan begitu program-program itu ya. Program. Tapi kan ya kita tahu undang-undang kita juga hanya membolehkan. Apalagi mungkin ada wacana, bukan wacana lagi tapi sudah mulai terrealisasi tentang IKN itu ya. Iya, mungkin butuh waktu ya. Butuh waktu dan ya banyak juga kontroversi. Selalu ada kontroversi. Ya, dan yang sangat menarik tentu dalam demo itu ada salah seorang aktivis dan beliau juga dosen komunikasi UI yang selama ini sangat kontroversial, dianggap kontroversial dalam tanda kutip. Beliau ikut dalam unjuk rasa itu dan dia yang menjadi korban.
pengeroyokan. Tentu kita pertama-tama berduka ya peristiwa itu ya. Ya, saya merasa sedih sih, karena bagaimanapun kan Bang Ade ini beliau dosen UI yang menurut saya orangnya sangat cerdas. Dan Anda sudah pernah satu panggung beberapa kali ya dengan Ade Armando ya? Ya, saya pernah satu panggung diskusi di UNU. Di UNU ya, UNU NTB ya? Ya, UNU NTB. Beliau diundang pada waktu itu berbicara tentang, sebenarnya beliau ingin berbicara bahwa UNRAM salah satu kampus terpapar radikalisme. Karena dia bagian dari Setara Institute, pernah riset di UNRAM. Nah, beliau tidak berani ke UNRAM, akhirnya dialihkan ke UNU. Ke UNU ya. Saya bilang, kenapa takut Bang? Saya bilang, kita udah di sana gitu waktu itu. Ya bagus sih diskusi beliau pada waktu itu, banyak mengkritisi tentang perumahan syariah. Ya. Kenapa sih harus ada perumahan syariah? Tidak boleh ada kelompok agama lain yang tinggal di sana. Menurut Bang Ade ini pertama melanggar hak asasi manusia, kemudian juga mengganggu pluralitas ya, kultur perbedaan yang ada di kita. Kayak di Lombok Utara kan menarik, beberapa desa di Lombok Utara itu di sini kampung Hindu, sambung lagi Islam gitu kan. Artinya ada warna lah gitu kan. Kalau kampung syariah kan semuanya syariah semua. Kelihatan pluralnya begitu ya. Iya, kelihatan plural. Ya, tapi sah-sah aja lah kalau orang mau bangun kampung syariah, cuman ya kelihatan bahwa itu tidak tidak begitu relevan dengan. Nah, Anda yang sempat satu panggung dengan Bang Ade ini, kalau menurut Anda seberapa radikalkah Ade ini? Atau dia sebenarnya biasa-biasa saja? Atau pandangannya itu bagaimana kalau menurut Anda? Iya kan, Bang Ade ini selalu kontroversi ya, ketika mengeluarkan statement. Memang beliau mencari celah membangun argumentasi yang baru. Menurut saya sih sebenarnya dari sisi akademik, selama masih itu ada argumentasi yang rasional, ya masih bisa kita terima. Tetapi ada juga hal-hal yang mungkin sangat jauh bertentangan dengan apa yang sudah menjadi tradisi di masyarakat. Misalkan salah satu contoh idenya Bang Ade itu kan bahwa dana haji, dana umrah, bila perlu kita stop haji dan umrah ini biar dananya untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi tidak perlu lagi ada haji dan umrah. Ya, kalau kita bicara bisnis memang yang diuntungkan Arab Saudi. Iya. Karena tiap tahun nerima devisa, nerima uang di sana kan. Iya. Tetapi ya bagaimanapun di sana kan ada spiritual umat Islam. Tidak bisa kewajiban sebagai seorang muslim. Nah, kewajiban juga dan dikatakan di dalam Al-Qur'an. Artinya ada beberapa argumentasi Bang Ade yang saya lihat mungkin terlalu jauh ya, jauh yang kontra dengan pemahaman dan tradisi ortodoksi keislaman kita yang selama ini. Bahkan peristiwa kemarin pengeroyokan Bang Ade Armando itu di komentar-komentar netizen kita membaca hari berbahagia se-Indonesia katanya. Jadi netizen ini sangat senang begitu dengan, tapi kita sayangkan juga ya komentar seperti itu ya. Kasusnya Bang Ade ini. Tetapi kan begini Bang, tidak ada peristiwa yang tidak ada sebabnya. Tentu Bang Ade ini dibenci sama netizen atau sama masyarakat mungkin dengan komentar-komentarnya itu yang dianggap kontroversial itu dan menyakiti tentu ya bagi kalangan-kalangan tertentu ya. Ya, saya kira ketika kita menyebut ya sebuah identitas kayak agama itu memang kita perlu berhati-hati. Misalkan terminologi Islam ya. Islam begini ini bahaya sekali, Islam ini yang mana sangat luas, orang semua bisa tersinggung. Nah ini saya kira yang kemudian banyak sekali yang bertolak belakang dengan pandangannya Bang Ade, banyak haters beliau yang tentunya bahagia kalau misalkan Bang Ade mengalami insiden kan. Bahkan salah satu profesor saya baca komentarnya, wah ini sudah tuntas pembalasan Tuhan. Ketika kasus Bang Ade ini, dalam pikiran saya, apa iya Tuhan? Apakah kemudian orang-orang yang melakukan kekerasan ini mewakili Tuhan? Iya,
banyak juga komentar bahwa keadilan akan mencari jalannya sendiri. Jadi dia menemukan jalannya sendiri. Jadi inilah keadilan bagi Bang Ade begitu. Ya, cuman kan Bang Ade ini saya lihat dia berani orangnya. Ya. Iya, Artinya secara hukum dia juga selalu kalau mau diproses ya silahkan. Iya, ya. Walaupun ya tidak bisa kita pungkiri, mungkin masyarakat kita melihat Bang Ade ini kan salah satu yang kebal hukum kan. Iya. Jadi kalau saya lihat di gambar-gambar meme yang muncul itu ada Bang Ade Armando, ada Denny Siregar, Sama satu lagi Abu Janda ya. Abu Janda. Satu lagi siapa ya? Jadi ini teman-temannya Bang Ade yang dianggap dia bilang tinggal 3 ekor lagi. Ya, terlepas dari itu kita coba mau flashback apa sebenarnya komentar-komentar Ade Armando yang membuat banyak masyarakat mengecam Ade ya. Kita punya catatannya di sini pada tahun 2015 ya. Ade terjerat kasus UU ITE. Ade menggugah cuitan di Facebook pribadinya yang berbunyi, Allah kan bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, hip hop, blues, dan lain-lain. Ya. Mungkin ini konteksnya waktu kasus ada langgam pembacaan Al-Quran ya. Langgam Jawa ya. Ya, saya kira ya tentu cuitan ini ketika mengatakan Tuhan bukan orang Arab. Tapi benar juga sih, kalau kita percaya Tuhan orang Arab syirik gitu. Ya enggak? Iya. Kalau kita percaya Tuhan orang Arab berbahaya juga, nanti kita bisa syirik loh. Bagaimana dong Tuhan orang Indonesia kan, Tuhan orang ini. Tetapi mungkin pesan beliau ini apa ya, tidak lazim dalam artian selama ini kan selalu kita melihat bahwa bahasa Arab itu dianggap bahasa kitab suci dan dialek untuk pembacaannya memang sudah ada di Al-Quran. Nah, cuman kan realitas di masyarakat kita, Mas Zaki, karena kita ini lahir dalam kultur yang berbeda ya. Iya. Ketika kemudian orang Jawa membaca Al-Quran pasti berbeda. Iya. Ain dibaca ngin gitu kan. Ya. Jadi ya itu manusiawi, natural lah salah satu. Natural ya. Kemudian dan setiap daerah punya budaya sendiri kan mengenai seni. Ada langgam Jawa yang mungkin ketika dibacakan Al-Quran itu dengan langgamnya mungkin dia merasa senang kan? Ada bau-baunya begitu ya. Ya, tetapi bukan berarti orang Lombok bisa menikmati juga atau orang Arab bisa menikmati, ya minimal lah menggunakan identitas kan. Tapi saya kira ketika kemudian terlalu jauh di bawah Al-Quran harus dibaca dengan langgam-langgam dengan hip hop lain-lain, saya kira ini yang tidak pernah kita dengar ya. Iya. Ini Jadi, mungkin yang kemudian masyarakat juga merespon, melakukan respon yang berlebihan lah, bahwa ini kurang pas. Jadi tidak pas kalau Ade membandingkannya dengan hip hop, blues dan lain-lain gitu ya. Yaitu kasusnya, kemudian ada juga kasus pada tahun 2018 pernah mengunggah gambar di Facebook. Jadi Ade itu menampilkan hasil editan foto Habib Rizik Syihab dan sejumlah tokoh agama sedang bergandengan sambil mengenakan atribut tropi Natal. Jadi dalam foto itu terdapat tulisan hadiri parade Natal 212. Nah, jadi ini semacam penghinaan kepada Habib Rizik begitu kalau. Pertama mungkin catatan saya di sini ketika foto itu ini kan foto editan. Iya. Dari sisi substansi sudah salah menurut saya. Sudah salah ya. Kemudian dilabeli dengan foto Natal ya. Jadi saya nggak tahu juga Bang Ade ini mungkin itu bagian dari ekspresi beliau lah, kritik beliau terhadap Habib Rizik. Kemudian selalu melakukan razia ketika Natal. Iya, mungkin misalkan juga kaitan teman-teman kita yang bekerja di mall itu kan banyak dirazia oleh FPI dulu. Iya. Yang menggunakan atribut Natal gitu ya. Atribut Natal gitu. Dianggap bahwa itu mengganggu keimanan ya, mengganggu kultur keislaman kita begitu. Nah, jadi pada kasus itu dia diduga melanggar pasal 28 ayat 2 junto pasal 156 KUHP tentang SARA, tetapi belum diketahui kelanjutannya ya. Ya, artinya
aksi 212 juga masih masih pro kontra ya. Iya. Tetapi kan dengan aksi yang damai yang kita lihat, saya kira ini juga bisa mendukung umat Islam lah, ketika dianggap sebagai parade Natal. Mungkin ekspresi beliau sebagai bagian dari kritik secara personal. Cuman kan ada undang-undang ITE kita ini yang berbahaya. Mending kita menghina di depan orang sekarang daripada menghina di media kan? Karena undang-undang ITE ini bisa aja beliau terjerat. Jelas kalau menurut saya mungkin beliau terjerat lah dalam kasus itu ya. Tapi lagi-lagi ya inilah karena kondisi setting sosial politik kita yang mungkin tidak melihat itu sebagai ancaman. Ya mungkin kali ya. Kalau FPI kan ancaman negara jadi. Dan sudah dibubarkan ya. Sudah dibubarkan. Ya itu diantar, dan masih banyak juga cuitan-cuitan Ade ini di Twitter maupun di Facebook, dan juga membuat video dalam YouTube ya. Dan kita coba yang agak baru, yang Ade juga pernah menyatakan bahwa tidak ada perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Jadi ini sebabnya Ade mengeluarkan pernyataan yang memancing banyak respon warganet. Sholat 5 waktu tidak ada di dalam Al-Quran. Pernyataan Ade ini semula terlontar dalam channel YouTube Cokro TV. Ya, jadi ini di channel Cokro TV. Coba kita lihat ya. Cokro TV. Tapi Ade salah ya kalau dia mengungkapkan, ada komentarnya seperti itu. Iya kan begini Mas Zaki. Al-Quran itu nggak bisa kita melihat posisinya sebagai kitab suci yang utuh dalam artian bahwa semuanya harus ada di sana. Termasuk cara-cara sholat juga tidak sedetail yang kita lakukan. Tidak ada kalau cara tapi kalau waktunya kan ada yang akhirnya sholat tadi duduk di samsi itu kan. Saat mulai tergelincir itu. Itu waktu. Waktu tentang waktu sholat ya. Mungkin maksud Bang Ade yang secara tersurat yang mengatakan bahwa sholatlah kalian 5 waktu misalkan. Subuh, zuhur, asar, mungkin seperti itu ya. Tapi kan kita punya hadis. Jadi hadis ini fungsinya kan untuk menjelaskan apa yang tidak ada di Al-Quran. Ya termasuk peristiwa Isra Mi'raj kan sudah ada ya. Bagaimana kemudian perintah sholat turun pada waktu itu. Dari sekian banyak rakaat yang ditawarkan oleh malaikat oleh Allah misalkan, tapi kan kita dikasih 5. Kan ada historisnya, nggak bisa kemudian kita mengatakan Al-Quran nggak ada perintah sholat 5 waktu. Saya kira ini menurut saya inilah kadang-kadang kalau kita terlalu artifisial ya, artinya kalau melihat agama begitu ini berbahaya juga. Kalau pandangan saya begitu Mas Zaki, bahwa kita jangan lupa ada hadis, kemudian ada juga ijtima ulama, ijma sama kayak Bang Syariat. Memang nggak ada di zaman Rasul kan. Kalau mau kita katakan artinya nggak ada di Al-Quran. Bang Syariah misalnya. Tapi kan ini hasil pemikiran. Jadi agama itu tidak sesederhana yang kita lihat. Bahwa apa yang ada di Al-Quran itu dianggap kemudian semuanya tercover. Lalu apa yang tidak ada bukan berarti apa yang tidak disebutkan secara eksplisit tidak wajib. Itu kan inilah kemudian kenapa ada fungsinya hadis sunnah Rasul. Kemudian menjadi catatan kita. Lalu yang terbaru ini yang sangat viral juga, pernyataan Ade tentang terkait keberadaan hafiz, para penghafal Al-Quran. Ada di videonya. Ini dia videonya ya. Hafiz lahir dulu di zaman Nabi Muhammad karena budaya tulis baca belum tumbuh. Nabi Muhammad sendiri kan buta huruf. Jadi perlu ada orang-orang yang hafal luar kepala isi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dengan adanya si penghafal ini, isi Al-Quran bisa diteruskan dari satu wilayah ke wilayah yang lain atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan adanya hafiz yang waktu itu jadi sumber referensi, orang tidak bisa dengan seenaknya mengubah isi Quran. Atau
Taruhlah ada orang yang ragu dengan redaksi sebuah surat, dia bisa bertanya kepada para hafiz itu. Tapi sekarang udah beda, apalagi di era digital. Al-Quran sudah tidak perlu dihafal. Al-Quran bisa disimpan di smartphone atau disimpan di Google Drive. Kalau kita tidak yakin, buka saja folder itu. Jadi, maaf ya, kita sebetulnya tidak terlalu lagi memerlukan banyak hafiz. Karena itu kalau universitas mau buka jalur khusus, ya, atau kurang lebih begitu substansinya. Kita tidak perlu lagi membutuhkan banyak hafiz, karena sekarang sudah zamannya canggih, sudah ada Android. Ya. Kalau kita lupa Al-Quran, buka saja Androidnya katanya. Ya, ini saya kira apa ya, menarik juga komentar Bang Ade nih ketika beliau mengatakan dulu hafiz itu dibutuhkan oleh Rasul karena belum ada alat teknologi yang merekam Al-Quran, sehingga kalau orang ragu gitu ya. Iya. Nah sekarang udah ada digital gitu. Apa kita butuh hafiz? Ada benernya juga berarti. Artinya pikiran beliau ini menarik menurut saya sebagai peneliti. Ya tetapi kan ada sisi-sisi lain Mas, yang nggak bisa kita lepaskan. Misalkan fadilah-fadilah menghafal Al-Quran. Iya, benar sekali ya. Bagaimana Al-Quran itu bisa memberikan syafaat misalkan kepada si penghafal. Ketika banyak dosanya, besok Al-Quran yang kemudian membela begitu kan. Terus penghafal Al-Quran juga tidak dimakan cacing di kuburnya begitu kan. Iya. Ya, ini apa ya? Ini kita mau komentar serba salah jadinya. Iya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Bang Ade, kalau kritik saya ya, ini kan sekarang menjamur sekali sekolah-sekolah tahfiz. Iya. Banyak orang yang hanya hidupnya ingin jadi hafiz, gitu. Dia tidak mau belajar yang lain. Ini juga Mas Zaki, saya kira kita semacam ada kemunduran ya, teman-teman Muslim. Kalau melihat orientasi pendidikan kita selama ini, ya banyak sekali yang ingin menarik pada konservatisme agama, bahwa udah kita cukup hafal Al-Quran, nggak perlu belajar yang lain. Ini kan tidak begitu beragama, begitu kan? Agama menyuruh kita untuk menuntut ilmu juga. Orang-orang yang berilmu itu justru sangat lebih dimuliakan, entah ilmu apapun, bukan hanya agama. Nah, sementara dalam kultur keislaman kita yang banyak muncul ini, justru dia melihat bahwa pendidikan agama lah yang kemudian harus diprioritaskan. Kayak kasus di teman-teman jamaah tabligh misalkan, mereka ya hanya mendirikan sekolah tahfiz mayoritas ya. Iya. Dan mereka lebih bangga menjadi bapak seorang hafiz daripada bapak seorang dokter begitu. Jamaah tabligh atau salafi? Jamaah tabligh. Ya. Mungkin di kelompok-kelompok lain juga di NU kan udah menjamur juga sekolah-sekolah tahfiz sudah banyak sekarang. Cuman kan begini Mas Zaki, ini komentar Bang Ade ini agak unik juga saya lihat, mungkin mengingatkan kita memang zaman Rasul belum ada teknologi. Nah ketika sekarang, kalau saya sih mungkin ya bukan kemudian melarang orang menjadi hafiz ya. Gak apa-apa mereka jadi hafiz ya, tetapi mungkin yang perlu ditekankan bagaimana memahami Al-Quran ini. Jadi karena banyak orang hafal Al-Quran tidak paham isinya, seperti robot berbicara gitu. Jadi ngomong misalkan ya, hafal Al-Quran, dia ngomong wa idz qala Ibrahim, dia kan cerita tentang bagaimana Ibrahim berkata kan. Kadang-kadang kalau orang nggak paham, ya oke lah dia bisa menikmati. Tapi kalau kita paham artinya, apakah memang kita perlu menghafal narasi itu gitu loh? Pikiran saya sih. Tetapi ya lagi-lagi ini kan kita bicara agama yang tidak lepas dari doktrin keagamaan kita yang bahwa ada fadilah khusus. Ya, masih terkait dengan komentar Ade tentang penghafal Al-Quran. Jadi seberapa penting penghafal Al-Quran? Ya kalau kita melihat orientasi orang tujuan menghafal Al-Quran dulu memang di zaman Rasul mungkin beda konteks sosialnya ya, bahwa untuk menjaga Al-Quran itu supaya tidak hilang. Karena kan dulu belum ada alat digital, belum ada alat tulis, semua kan di batu ya. Cuman saya kritisi sebenarnya Rasul itu bukan buta huruf, ini yang salah pahami. Ummi itu punya makna lain, bukan berarti buta huruf, tetapi ummi itu artinya orang yang tidak punya tulisan, tidak punya karangan. Jadi Nabi itu nggak punya karya lah. Makanya kenapa kemudian Al-Quran itu dianggap bukan karya beliau, itu kan dari Tuhan, dari wahyu. Bukan kemudian buta huruf. Nabi itu pernah
mengasisteni istrinya jadi pedagang, dia bisa mencatat angka, kan buta huruf, dan beliau fasih berbahasa. Iya. Maka ini kekeliruan masyarakat kita melihat Nabi buta huruf itu keliru menurut saya. Nah, kembali kepada Al-Quran tadi, kalau saya melihat memang untuk konteks sekarang Mas Zaki ya, saya kira menjadi hafiz sangat bagus lah, sebagai bagus, sebuah ya. fadilah. Tetapi yang paling penting juga bagaimana kita memahami Al-Quran. Iya. Karena banyak sekali ayat-ayat yang kita lihat atau hadis yang kita baca itu bukan memerintahkan untuk menghafal, tetapi mempelajari. Ya, misalkan ayat hadis yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, katanya kan, bahwa sebaik-baik kamu itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan dia mengajarinya, kita pelajari, kemudian kita mengajarkan ke orang. Karena di Al-Quran itu banyak sekali aspek-aspek spiritual yang perlu kita ajarkan, ya, tentang sifat Tuhan, bagaimana cara orang berpuasa, sholat, ini kan yang perlu kita ajarkan. Ke sana larinya menurut saya. Kalau tradisi hafiz, ya ini bonus lah, ya, bonus buat umat Islam yang ingin mau hafiz, ya silahkan. Tetapi jangan kemudian ketika menjadi hafiz tidak mau belajar begitu, tidak mau memahami, bahkan tidak mau mempelajari ilmu yang lain. Ini saya kira yang kemudian membuat banyak pendidikan kita justru mundur ke belakang dengan menjamurnya sekolah-sekolah tahfiz gitu ya. Saya bukan anti hafiz, ya. Silahkan itu menjadi penguat lah ya tradisi tutur kita begitu. Tetapi kalau kita bicara tujuan, ya memang Rasul tujuannya untuk menjaga kan. Sekarang udah ada digital, bisa kita tinggal buka foldernya ya. Folder Al-Quran kan udah bisa gitu. Iya kan. Jadi bahkan sama artinya, sama tafsirnya sudah ada kan dengan teknologi sekarang. Artinya saya kira kritik Mas Ade juga ada benarnya juga. Ya, ada benarnya, tetapi jangan kemudian kita seolah-olah tidak membenarkan hafiz itu. Bagaimanapun kan hafiz sekarang juga menjadi sumber pendapatan, ya, sumber income masyarakat kita kan, ketika dilombakan misalkan, ya, ketika dilombakan maka banyak teman-teman kita yang hafiz itu dapat manfaat secara material lah ya. Kalau di akhirat ya itu urusan Tuhan. Tapi secara material misalkan bisa ke Mekah, umrah gratis, bisa dapat beasiswa gitu kan. Saya kira itulah hal-hal lain yang perlu kita lihat juga, ada manfaatnya juga dari sisi material. Baik. Nah, lalu kira-kira bagaimana kelanjutan kasus Ade ini? Iya, saya kira Mas Zaki, kalau kita lihat di media ya, sepertinya pemerintah sudah cepat sekali menangkap para pelaku. Kalau kita baca misalkan di Detik News ya, ada 6 orang tersangka pengeroyokan Ade Armando sudah dan teridentifikasi. Langsung identifikasi. Dan non mahasiswa. Ini canggih sekali ya. Saya lihat memang ada mak-mak yang sempat cekcok dengan Bang Ade ya sebelum terjadinya pengeroyokan. Tapi sangat kita sayangkan lah ketika kita bicara demokrasi, apalagi kemudian menelanjangi orang. Kasihan ya, kita sayangkan. Apa ya? Ini kan tidak bisa kita benarkan, walaupun entah orang itu berdosa sebesar apa dosanya, kemudian kita membenarkan aksi kita yang justru tidak dibenarkan. Masa semua orang, bayangkan Indonesia ini melihat auratnya Bang Ade, jangan berdosa semua kita kan. Apalagi yang perempuan melihat aurat beliau misalkan. Belum lagi aksi kekerasan. Ini kan tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Marah boleh, tetapi jangan berlebihan. Apalagi bulan puasa ya. Apalagi bulan puasa ya Allah, ini bisa-bisa batal loh. Puasanya tak kemana sih. Emang ada cuitannya Bang Ade itu yang mungkin menyinggung teman-teman pendemo itu. Beliau menyinggung kenapa saya harus demo di bulan puasa, apa tidak berpuasa begitu. Ya saya kira kita berharap ya ke depan bahwa teman-teman kita juga yang menjadi pegiat sosial harus berhati-hati berbicara. Jangan sampai kemudian menyinggung ya, teman-teman kita yang lain. Ya, dengan terjadinya peristiwa seperti ini, apa pesan-pesan Anda terhadap mahasiswa atau aktivis yang berbicara di media? Ya, kasus Bang Ade ini mudah-mudahan yang terakhir lah ya, adanya aksi kekerasan terhadap tokoh-tokoh kita.
Jadi kita pengen semua calling down, berhati-hati dalam mengeluarkan statement ya. Karena bagaimanapun sekarang ini kita punya undang ITE yang bisa menjerat semua orang sebenarnya. Iya. Ya termasuk juga komentar-komentar yang kontroversi yang punya perspektif berbeda. Saya kira nggak ada masalah sih untuk pengkayaan wacana ya. Tetapi mungkin perlu pendalaman yang lebih ya. Ini yang saya lihat banyak sekali teman-teman kita ini yang pegiat media sosial juga yang katakanlah merasa kelompok-kelompok liberal ya, kelompok-kelompok yang lebih mengedepankan argumentasi akal ya. Tetapi pemahaman terhadap teks juga tradisi keislamannya yang masih lemah menurut saya. Masih lemah, ya. Jika misalkan Al-Quran tidak ada perintah sholat misalkan, ya dong nggak bisa kita hanya memegang Al-Quran. Ya, itu ada catatannya, hadis, ya. Itulah fungsinya hadis sunnah yang kemudian menjadi penjelas. Nah ini yang menurut saya mendaki teman-teman yang pegiat media sosial ini supaya ya perlu juga mungkin mendalami agama supaya mereka ada alat juga untuk mengkantor. Iya. Jadi harus mendalami dulu baru mendalami bicara ya. Di sisi yang lain juga teman-teman kita yang kontra dengan Bang Ade Armando ya jangan sampai kemudian hanya melakukan kekerasan. Ini kan membuat image Islam buruk juga kan. Mungkin bagi pikiran orang oh dia seolah jahat harus begini, tetapi apakah ya kemudian itu mencerminkan nilai keislaman gitu ya. Kalau orang harus kita telanjangi, saya lebih setuju yang memperkosa santri itu ditelanjangi. Ya, kalau Bang Ade Armando kan gak pernah ada kasus pelecehan seksual. Tentu ini menjadi catatan ya bagi kita semua, tentunya harus berhati-hati dalam bertutur kata, bertindak, harus dipikirkan dulu matang-matang. Dan juga apa catatannya untuk Bang Ade mungkin terlalu berani ya kalau menurut saya. Harusnya dia sudah tahu dirinya dimusuhi, tidak seharusnya dia berani terjun ke lapangan, membaur begitu ya. Ya, kita berharap mudah-mudahan Bang Ade segera sembuh dan kembali mungkin bisa lebih baik ya. Ya, lebih arif dalam bertutur kata. Kita cukupkan dulu diskusi kita pada pertemuan kali ini. Kita pamit, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.